Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nur Afifah Amalia NIM 4030519650022 dari kelas Gedung 1, jurusan Teknik Sipil dan Arsitektur Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di video kali ini, saya akan menganalisa struktur bangunan gedung berdasarkan standar tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non-gedung dengan SNI 1726/2019 dengan menggunakan aplikasi SAP 2000. Nah, pada tahapannya yaitu yang pertama ada pengenalan model desain, lalu ada pemodelan SAP, input pembebanan, input kombinasi pembebanan, analisis, kontrol analisis, tahap desain, dan yang terakhir adalah desain pengulangan. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Let's start! Baik teman-teman, kita langsung masuk aja ke soalnya. Nah, di sini kita punya soal dengan syarat sebagai berikut, yaitu gedung 5 lantai. Lalu lokasi bangunan sesuai tempat lahir dilampirkan bukti. Tempat lahir saya itu di Bekasi dan ini buktinya. Kemudian untuk data teknisnya itu sudah ada pada tugas beban gempa statik ekuivalen sebelumnya. Nah, ini kita langsung masuk aja ke data tersebut. Nah, di data tersebut saya mendapatkan perencanaan rumah sakit, dan tadi kan minimal lantainya itu 5 dan saya membuat 6 lantai. Kemudian untuk data bangunannya, yang pertama tinggi bangunan itu 23 meter, yaitu di bangunan total. Kemudian tinggi tiap atap itu tiap lantai itu 3,7 meter. Ini. Kemudian untuk dimensi baloknya itu memakai 30 x 50, lalu kolomnya itu 50 x 50 cm. Dan plat lantainya itu 12 cm dan plat atapnya itu 10 cm. Lalu untuk material beton yang digunakan itu dengan mutu beton K350. Kemudian kotakannya itu 350 kg per cm kuadrat atau 30 MPa. Dan untuk modulus, rasio, dan juga berat sisnya ini disesuaikan dengan SNI-nya. Kemudian untuk material baja tulangan yang digunakan, kita menggunakan BJTS 40 dan BJTP 24. Lalu untuk modulus elastis, ratio baja dan berat sisnya disesuaikan dengan SNI-nya. Lalu kita langsung masuk aja ke SAP-nya. Nah, di sini yang pertama kita lakukan yaitu kita membuat new model. Kemudian ini jangan lupa kita rubah ke Newton meter, lalu kita 3D frames. Kemudian number of stories-nya ini kita 6 lantai. Kemudian number of base-nya sendiri ini kita 5. Lalu untuk number of base Y-nya sendiri itu kita 3. Dan story height-nya itu 4.5, serta bay width X-nya itu adalah 6 dan bay width Y-nya itu adalah 5. Ini kita use custom grid, kita edit grid. Lalu ini kita edit set grid. Ini kan tadi lantai dasarnya itu 4,5. Nah, setelah ke atasnya itu kan 3,7, jadi setelahnya 4,5 itu ditambah 3,7. Kita klik OK, lalu tinggal kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan atau model seperti ini. Sebelumnya kita ganti tumpuannya dulu karena ini akan membuat ini memakai fondasi dalam, jadi kita rubah menjadi jepit. Kita plus line, lalu kita ke join, kita ke resign, kemudian kita pilih jepit. Oke. Nah, kemudian kita melakukan penambahan material dengan cara define materials. Lalu add new materials. Ini kita rubah ke user. Terus ini kita ke concrete dulu, kita oke. Nah, material itu kan ada beton dan juga ada baja tulangan. Jadi kita memakai yang beton dulu, kan beton kita memakai K350 atau FC30 MPa. Kemudian untuk weight-nya sendiri itu disesuaikan. Kita lihat pada soal
beratnya itu adalah 24 kN per meter kubik. Jadi tinggal kita masuk aja. Ini kita rubah dulu satuannya, program voltmeter, yaitu satuannya 2400, dan kita rubah lagi unitnya ke Newton meter. Modulusnya itu 4700 dikali akar dari 30. Lalu untuk FC nya ini 30. Oke. Nah, kemudian kita add new material lagi. Untuk yang bajanya kita rebar. Oke. Kemudian kita tulis BJTD dulu. BJTD 40. Lalu weight-nya kita lihat thickness-nya itu 78,5. Ini 7850. Oh ya, sebelumnya nih kita pindah dulu unitnya. 7850. Kita rubah lagi ke Newton milimeter. Modulusnya itu 200.000. FY-nya itu kita lihat, FYF-nya itu 400 dan 570. Lalu kita klik OK. Dan kita buat lagi BGTP-nya. Lalu kita rubah satuannya sama kayak tadi, 7850. Kita rubah lagi Newton meter, 200.000. Kemudian FY-nya kita lihat, FYF-nya itu 240 dan 390. Klik OK. Nah, ini untuk materialnya udah. Lalu kita buat penampangnya. Nah, buat penampangnya itu kan ada kolom, balok, dan juga ada plat. Yang pertama kita buat itu kolom juga. Kita ke define, kemudian kita ke section property, kita ke frame section. Lalu kita import add new material, add new property. Lalu ini kita rubah ke concrete dulu, ke rectangular. Lalu kita buat ke, kita memakai ke 500 kali 500. Depth-nya kita rubah. Ini adalah dimensinya. Kemudian display color-nya kita rubah, saya menggunakan kuning aja. Dan materialnya kali 350. Lalu propertinya ini untuk momen untuk kolom itu adalah 0,7. Dan torsinya adalah 0,25. Kita tinggal klik OK. Lalu concrete-nya kita rubah ke BJTP. Oke, ini juga kita OK. Kemudian kita buat baloknya, kita add new property lagi, rectangular. Kemudian ini kita ganti B3. Kita memakai B300 kali 500. Lalu ini tinggal kita rubah 0,5 dimensinya sama 0,3. Display color-nya kita ganti menjadi hijau. Oke, kemudian untuk materialsnya kita rubah ke 350. Lalu propertinya ini untuk balok yaitu 0,35 momennya. Lalu untuk torsinya adalah 0,25. Dan tinggal kita OK. Concrete reinforcement-nya ini rubah BJTP. Nah, karena ini adalah balok, kita rubah design type-nya jadi beam. Lalu untuk selimut betonnya itu 0,4 disesuaikan dengan SNI. Dan kita klik OK, ini juga kita OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat penampangnya. Nah, penampang platnya. Nah, untuk membuat penampang platnya sendiri itu kita klik OK dulu. Kita ke define
section, terus kita ke section property, lalu ke area section. Nah ini soalnya udah benar, kemudian kita add new section. Lalu ini kan kita ada platnya dua ya, ada plat lantai dan plat atap. Nah untuk plat lantainya sendiri itu 12 dan atapnya itu 10 cm. Kemudian kita masukin aja. Pertama kita untuk plat lantai dulu P12. Ini display colornya mau warna biru. Lalu tipenya ini ini udah bener. Kemudian untuk ketebalannya kita tinggal sesuaikan. Lalu materialnya ini kita ganti ke 350. Kemudian kita set modifnya. Kita set semuanya itu menjadi 0,25 sampai dengan bending. Nah ini udah sampai dengan bending, tinggal kita okein aja. Nah kemudian ini tinggal kita oke. Lalu biar gampang kita add copy of section aja. Kemudian kita rubah ke P10. Display colornya kita rubah menjadi ini biru muda. Kita oke. Lalu membrannya kita rubah dan yang lainnya sama gitu. Jadi tinggal kita oke aja. Kita klik oke. Nah ini untuk penampangnya udah selesai. Kemudian kita aplikasikan pada struktur bangunan kita. Yang pertama kita kolom dulu. Kita select semua kolom. Kemudian dari lantai atas sampai lantai bawah ini awas sendiri yang diikuti, jangan sampai ada yang ikut ya teman-teman. Oke, ini udah lantai yang paling atas nih, kolomnya udah. Lalu kita lihat lagi, terus kita select lagi. Kita select semua sampai yang paling bawah. Nah ini kalau udah semuanya kolom udah di select, kita coba lihat lagi pastiin supaya nanti baloknya itu gak ngikut ya, dan gak ada yang gak kepilih. Oke, udah semua. Kemudian kita aplikasiin aja. Kita ke sign, lalu kita ke frame section. Kemudian ini ke 500 oke. Lalu kita oke. Kemudian untuk baloknya sendiri sama kayak tadi. Kita ini baloknya semua di set sampai paling bawah. Oke, kalau udah semua kita cek lagi apakah semua udah ke select. Oke, ini udah semua, tinggal kita aplikasikan aja seperti tadi ke sign, ke frame section, lalu kita B ini kita klik oke. Nah ini udah semua kita aplikasikan. Kemudian untuk platnya lagi ini kita ke XY plane, kemudian kita ke lantai yang paling yang ini, terus kita pencet ini quick draw area. Nah ini kan untuk lantai itu P12 ya, jadi tinggal kita select aja, terus kemudian kita ke atasnya sampai di lantai sebelum atap. Nah ini udah di yang paling atas. Kemudian untuk yang paling atas kita ganti menjadi P nya itu 10 sama quick draw area itu P nya kita ganti ke 10. Nah ini kalau udah semua tinggal kita lihat menggunakan 3D nya gitu. Dengan cara ini kita kesini display, kemudian ini
dan ke general option, lalu ini kita rubah ke extrude dan ininya view by colors-nya ke section, dan kita apply all to all windows. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Kalau ini bisa kita lihat tadi bahwasannya untuk baloknya itu kita rubah menjadi warna hijau, dan untuk kolomnya kita rubah menjadi warna kuning. Kemudian untuk plat lantainya kita warna biru, dan untuk plat atapnya itu biru muda. Ini berarti udah ke aplikasi semua. Oke, selanjutnya kita ini rubah dulu ke awal. Selanjutnya kita perlu melakukan meshing pada lantai supaya beban-beban yang ada pada lantai itu akan terdistribusi secara merata pada struktur sekitarnya. Kemudian kita select aja platnya, kita select, kemudian kita select, lalu ke property, kemudian kita ke area section, lalu ini kita select semuanya. Nah, kita select Oke, tinggal kita close. Kemudian kita ke assign, lalu kita ke area, kita ke automatic area mesh. Nah, ini pilih yang kedua, sini kita bagi menjadi 10. Tinggal kita okein aja. Nah, ini udah dibagi menjadi 10. Nah, ini sampai sini permodelannya itu udah selesai. Kemudian selanjutnya itu kita menginput beban-beban. Yang pertama itu kita lihat dulu apa aja yang beban-beban yang ada. Nah, ini untuk beban-bebannya ini ada beban mati tambahan pada lantai, beban mati tambahan pada atap, kemudian beban mati pada balok lantai, dan beban hidup pada lantai, serta beban hidup pada lantai atap. Nah, untuk beban mati sendiri itu nggak kita hitung karena itu sudah dihitung otomatis lewat SAP-nya. Nah, langsung masuk aja. Kita ke define, kemudian kita ke load pattern. Lalu ini kita date-nya udah kita ganti lagi, ini SDL. Nah, SDL ini kita untuk tipenya kita menggunakan super date. Kita add new load pattern. Lalu untuk live-nya atau beban hidupnya, tipenya kita live, kita add new load pattern. Nah, untuk beban gempanya sendiri kita akan masukkan setelah kita mendistribusikan 3 beban ini. Tinggal kita klik OK. Lalu yang pertama kita ke lantai atapnya dulu. Nah, ini sebelumnya kita rubah dulu, kita mode normal, terus kemudian kita show. Kemudian kita show under form ini. Oke, lalu kita select pada lantai atapnya. Kemudian kita ke assign area load, dan kita ke uniform cell. Nah, ini yang pertama kita SDL dulu. SDL-nya untuk load-nya kita lihat dulu di soal. Nah, untuk pada lantai atap SDL-nya itu adalah 0,34. Jadi tinggal kita taruh aja 0,34. 0,34. Dan kita apply aja. Oke, tinggal kita oke. Kemudian kita pencet ini supaya ada keblok semua. Kemudian kita ke sign lagi, kita ke area load lagi, lalu ke uniform cell. Nah, kita rubah menjadi live, dan loadnya kita rubah, kita lihat mati pada lantai atap ini 0,1. Udah masukin 0,1. Kita apply, kita klik OK. Nah, ini udah semua. Kemudian kita di sini kan ada beban dinding hebel ya. Nah, atau istilahnya untuk kayak dinding samping-sampingnya ini. Nah, ini kita masukin aja, kita blok yang pinggirnya aja. Nah, ini udah kita blok aja di pinggir-pinggirnya.
Setelah itu ini awas ada yang keikut. Nah setelah itu kita masuk ke assign frame load, lalu kita ke distribute. Nah ini kita rubah menjadi SDL, lalu uniform load-nya kita rubah, kita lihat pada soal yaitu berat dinding itu 14,8. Oke, tinggal kita apply aja. Oke, nah kemudian ini untuk atap itu udah selesai. Nah untuk lantai bawahnya kita klik ke bawahnya, terus nah ini kita select semua sampai lantai paling bawah. Nah udah, setelah kita ke assign, lalu kita ke area load, dan kita ke uniform cell. Nah ini pertama kita ingin menambahkan live-nya terlebih dahulu. Kita lihat live pada beban lantai itu berapa, atau beban hidup lantai itu berapa. Ini 0,25, tinggal kita masukin aja 0,25. Terus kita tinggal oke atau apply. Oke, ini udah semua. Kemudian kita ke PS ini tadi. Nah, kemudian kita seperti tadi assign area load, lalu uniform cell, dan ini untuk SDL-nya kita rubah load-nya, kita lihat di soal. Nah, untuk SDL-nya beban mati tambahan pada lantai itu 0,79, jadi kita masukin aja 0,79. Kita oke. Kemudian kita memasukkan di sini kan ada beban dindingnya ya, ini beban dinding tinggi 3,5 meter itu 29,6. Nah ini tinggal kita masukin aja, kita sama kayak tadi kita blok paling pinggirnya. Ini jangan sampai ngikut ya teman-teman. Oke, kemudian lantai atasnya di blok sampai lantai sebelum atap. Nah ini kita cek lagi, ini udah lantai paling lantai di sebelum atap. Kita cek lagi apakah semua sudah terselect. Oke, kalau udah semua kayak gini kita ke assign, terus kita ke frame, load, kemudian kita ke distribute. Lalu ini kita rubah SDL, kemudian uniform load-nya kita lihat 29,6. Tinggal kita masukin aja. Terus tinggal kita okein aja. Nah, ini kita mau lihat dulu pembebanannya. Ini kita ke display, kemudian show object load assign, kita ke frame SDL, kemudian kita oke. Nah ini udah bebannya udah masuk semua. Kita coba salah satu, kemudian kita lihat loadnya udah masuk. Dan kita oke. Nah ini udah masuk. Ini juga udah masuk.
Oke, nah kalau udah semua ini pembebanan selanjutnya itu adalah menentukan beban gempa. Nah, untuk menentukan beban gempanya sendiri, ini kita ke define, lalu load pattern. Nah, ini kita memasukkan yaitu EQSX. Kemudian untuk tipenya sendiri itu quake, dan autolateralnya ini kita ganti ke ASCE 7/16 ini. Dan kita add new load pattern. Lalu selanjutnya yang Y ini juga sama, add new load pattern. Nah, ini kita modif lateral. Kemudian ini arahnya kita X, lalu untuk seismisnya ini kita bisa lihat pada sebuah web yaitu RSA Cipta Karya. Ini kita tinggal masukin aja. Nah, karena tadi kota lahir saya di Bekasi, jadi ini kita cari Bekasi. Nah, lalu kita tampilkan. Nah, ini jangan lupa untuk kelasnya kita ganti, kita sesuaikan. Nah, kelas, jadi karena saya ini untuk rumah sakit, perencanaannya dilihat bahwasannya dalam SNI 1726/2019 untuk rumah sakit, ini rumah sakit termasuk kategori resiko 4. Nah, dengan faktor keutamaan gempanya itu 1,50. Lalu kita langsung lihat tadi, berarti kan faktor keutamaan gempa itu kan kategori 4. Nah, kategori 4 itu masuknya ke D, yaitu untuk tanah sedang. Nah, itu tadi kita rubah. Lalu akan muncul nanti SS dan S1 serta TL-nya seperti ini. Dan kita masukin aja SS, S1, dan TL-nya. Nah, side kelasnya jangan lupa dirubah ke D. Nah, ini untuk SD dan S1-nya ini udah menyesuaikan. Kemudian untuk respon modifnya sendiri, ini bisa dilihat dari sini. Untuk faktor respon modifnya, kemudian omega, CD, dan I-nya itu didapatkan bahwasannya faktor reduksinya itu 8, kemudian omeganya 3, dan faktor CD-nya itu 5,5. Lalu untuk ini sendiri itu 1,5 atau faktor kegempaannya, kekuatan gempanya. Terus kita masukin aja 8, 3, 5,5, dan ini 1,5. Lalu ini time periodenya kita user define. Nah, untuk T-nya sendiri ini kita lihat lewat sini bahwasannya T-nya itu didapat adalah 1,097. Terus kita masukin aja 1,097. Terus kita cek dulu, jangan lupa ini udah, ini seismisnya udah, set class udah, faktornya udah, lalu time periodenya udah, tinggal kita oke. Nah, ini QSY-nya juga, arah Y-nya juga sama, kita modif. Terus kita masukin angkanya. Nah, ini udah semua, tinggal masukin, kita cek lagi nih, load direction-nya jangan lupa dirubah ke Y, lalu seismisnya udah dimasukin, set class-nya udah, kemudian faktornya udah, dan user define-nya udah, kita oke. Lalu ini tinggal kita klik oke. Setelah itu kita akan menentukan beban dinamik respons spektrumnya. Ini kita ke define, lalu kita ke function, kita ke respons spektrum. Nah, ini kita rubah ke ACE 7/16, lalu kita add new function. Kemudian ini function namanya kita rubah menjadi RS Kota Bekasi. Lalu untuk SS-nya tadi kita masukin aja seperti tadi, SS, S1, dan time periodenya serta kelas B-nya, kelas side class-nya.
Nah, ini udah semua, tinggal kita oke aja. Terus kemudian kita oke. Lalu kita ke define, kita ke load case. Nah, ini kita add new load case, kita tambahkan yang dinamiknya. Kita rubah menjadi EIDX. Ini load case tipenya, kita ke response spectrum. Nah, ini udah aman. Kemudian untuk load name-nya ini U1. Skala faktornya itu adalah kita lihat ya, untuk skala faktornya itu kita lihat di skala gempa. Nah, ini tadi kan I-nya itu 1,5, kemudian atau faktor utamanya. Kemudian untuk D-nya itu gravitasinya 9,81 dan R kita itu 8. Jadi didapatkan 1,839. Lalu ini kita masukin aja. Nah, kemudian kita add. Oke, ini udah, tinggal kita klik OK. Nah, selanjutnya ini tinggal kita add copy of load case untuk membuat yang arah Y-nya. Ini Y. Lalu ini kita rubah menjadi U2 atau arah Y, kita modif. Nah, ini udah seperti ini, tinggal kita klik OK. Nah, kemudian kita akan menentukan masa strukturnya. Nah, dengan cara kita ke define, lalu kita ke mass source, kemudian kita modif mass source ini, lalu kita mass source-nya kita rubah yang specific load pattern. Nah, ini kita masukin date-nya 1, kemudian SDL-nya juga 1, dan live-nya itu 0,3 atau sepertiganya. Kita add. Oh, ini live-nya, jangan lupa. Kita add. Nah, ini udah seperti ini, tinggal kita klik OK. Kemudian kita harus menentukan setiap lantainya itu sebagai diafragma. Artinya apabila terjadi gempa, maka plat akan menyimbangkan kekakuan, jadi memberikan kekakuan pada struktur yang dapat diatur dengan cara kita ke select ini, kita rubah dulu. Nah, dengan cara kita ke ini select all, kemudian kita ke assign, lalu kita ke join ke constraint. Nah, ini kita buat define join constraint. Kemudian ini kita rubah diafragma. Lalu kita add new constraint. Nah, ini XY, kemudian yang bawah ini kita checklist dan kita OK. Kita klik OK, kemudian diafragmanya kita klik OK, diafragmanya kita klik, kemudian kita OK. Nah, kita cek coba di salah satu ujungnya apakah diafragmanya udah masuk. Nah, ini diafragmanya udah masuk, kita OK. Coba lagi lantai bawahnya, udah masuk OK. Nah, selanjutnya kita akan mengkombinasikan beban-beban dengan sesuai SNI. Nah, mengkombinasikan beban ini seperti ini. Jadi ini kombinasi bebannya ini ada 18 kombinasi yang sesuai dengan SNI 2847 2019 pasal 5.3.1. Nah, untuk yang merah ini untuk 131 dan 0,79 didapat dari 1,2 ditambah 0,2 dikali SDS. Nah, SDS-nya kita kan tadi sudah dapat bahwasanya 0,558. Jadi didapatkan 1,31. Lalu untuk yang 0,79 itu dengan cara 0,9 dikurang 0,2 dikali SDS didapatkan 0,79. Nah, untuk memasukkannya itu kita ke define, lalu kita ke load combination. Nah, kita add new combo. Ini combo 1 kita sesuaiin, kita lihat aja 1414 beban mati dan beban mati tambahan 1.4. Berarti ini date-nya 1.4, kita add. Lalu untuk SDL-nya kita 1.4, kita add.
Nah, ini udah kita oke. Kita lihat lagi ada beban apa lagi. Beban kombinasi 2 itu 1,2 D, 1,2 SDL, dan 1,6 untuk live. Masukin, ini kita langsung add copy of combo aja. Ini kita rubah 1,2, kita modif. Lalu yang bawah juga 1,2, kita modif. Lalu untuk live-nya sendiri itu 1,6. Kita modif. Salah maaf. Ini kita tadi SDL-nya 1,2. Kemudian untuk live-nya itu 1,6 kita add. Nah, kita coba lihat lagi apakah sudah sama. 1,2, 1,2, dan 1,6. Oke, udah sama, tinggal kita oke. Nah, itu akan begitu terus sampai ke bawahnya gitu. Nah, ini udah 18 semua. Terus kemudian jangan lupa nanti dicek satu-satu, takutnya ada yang salah input gitu. Tinggal kita klik OK. Nah, ini udah kita masukin tadi dari beban mati tambahan, kemudian beban hidupnya, lalu beban live-nya. Nah, kita sekarang menganalisis. Kita set analysis option, lalu pilih yang space frame, oke. Lalu analisis lagi, kita set load cache run now. Ini kita run now, kita kasih dulu nama filenya. Kita oke, save. Nah, ini kita tunggu sampai dia menganalisisnya. Nah, ini jika udah dianalisis akan menjadi seperti ini. Lalu kita akan melakukan pengontrolan. Untuk pengontrolannya sendiri itu kita ada 3, yaitu ada jumlah ragam, kemudian yang kedua itu perbandingan geser daya statis dan dinamis, dan yang ketiga itu adalah simpangan antara rantai. Nah, ini kita langsung masuk aja ke SAP-nya. Ini kita ke display, lalu kita ke show tables. Kemudian yang pertama itu kita ke struktur output, kemudian kita ke model information, dan kita pilih ke model partisipan mass ratio. Lalu ini tinggal kita klik OK aja.
Nah, setelah ini kita ekspor ke Excelnya. Nah, jika udah diekspor ini, tinggal kita copy aja. Lalu kita paste di sini. Nah, ini akan oke jika nantinya jumlah partisipasinya itu lebih dari 90% dan ini udah lebih dari 90%, jadi kita udah oke. Kemudian kita melakukan pengontrolan perbandingan geser daya statis dan dinamis. Ini kita hapus dulu, kemudian kita masuk lagi ke SAP. Nah, ini kita done. Lalu sama seperti tadi, kita ke display, kita ke show tables. Nah, kemudian ini kita dulu. Nah, kemudian ini kita ke base reaction, lalu kita ke tabel base reaction. Nah, ini untuk load case-nya itu kita select yang beban gempanya aja, ini untuk ini. Kita klik OK, lalu udah tinggal kita OK. Nah, akan muncul seperti ini. Kita klik file, kemudian export ke Excel. Kemudian sama seperti tadi, ini kita copy aja. Kita masukin ke sini. Nah, ini dua-duanya kan not oke ya. Jadi untuk not oke kita perlu mengkalikan faktor skalanya ini dengan faktor skala yang ada di load case. Nah, jadi kita masuk lagi, kemudian kita down. Lalu ini kita buka dulu kuncinya. Kemudian kita ke define, lalu kita ke load case. Nah, ini yang dinamik kita modif. Lalu untuk skala faktornya kita kaliin sama ini. Ini tadi yang X, jadi kita kaliin dulu yang X. Lalu kita modif. Nah, ini udah yang untuk X, kemudian untuk yang Y sama modif. Lalu yang ini kita copy. Kita kali. Nah, ini kita modif. Lalu tinggal kita klik OK, kita OK. Nah, ini tinggal kita analyze saja. Oke, nah ini kalau udah jadi, kemudian kita sama kayak tadi display show tables, lalu kita struktur output base reaction double base. Nah, ini jangan lupa 4 ya. Kita oke, lalu kita klik OK. Dan ini kita file, kita export to Excel. Nah, ini udah muncul. Lalu ini kita copy lagi. Nah, ini udah oke semua. Kemudian yang selanjutnya itu adalah simpangan antar lantainya. Nah, untuk simpangan antar lantainya sendiri, ini kita down dulu, lalu buka dulu, kemudian kita ambil sampelnya dulu, ini di paling pojok.
sampai bawah. Nah, ini kalau udah kita ke di display option, kemudian kita klik label, kemudian kita oke. Nah, ini untuk melihat nomor joinnya. Nah, ini udah. Kemudian kita ke display, kita ke show table, kemudian kita ke join output, lalu kita ke displayment, kemudian kita ke tabel join displayment. Nah, ini let case-nya ini yang dinamik aja. Oke, tinggal kita klik oke. Lalu ini langsung kita okein aja. Nah, akan muncul seperti ini. Sama kayak tadi, kita export to Excel aja. Kemudian kita copy. Nah, kita lihat di bawahnya ini udah oke. Nah, ini oke dikarenakan ini kan simpangan arah lantai arah X-nya itu tidak melebihi dari simpangan lantai RX yang di simpangan lantai arah X izin. Nah, ini juga oke. Kalau udah gini, kita balik lagi ke SAP, kita down. Kemudian kita akan melanjutkan ke tahap desain. Nah, ini kita buka dulu. Lalu kita ke icon ini, lalu kita ke view. Nah, ini AC-nya harus disesuaikan, AC 318/14 ini udah benar. Kemudian juga seismic desainnya dia udah benar. Lalu untuk desain SDS-nya ini kita sesuaikan tadi. Kita sesuaikan SDS-nya itu 0,5579. Masukin aja 0,5579. Oke, ini udah oke. Kemudian kita klik oke. Nah, kemudian kita Ctrl A, kita blok semua. Lalu kita lihat yang view kedua ini. Nah, ini untuk framing type-nya kita rubah ke Sway Special. Kita klik OK. Lalu kita klik lagi, terus kemudian kita select design compose. Kemudian ini kita copy semua. Kita add ke sebelahnya. Terus ini kita uncheck. Terus kemudian kita klik OK. Nah, ini kita analisis terlebih dahulu. Kita set load case, lalu kita run now. Nah, oke, kalau udah kita akan mengetahui gaya-gaya yang ada pada struktur gitu. Contohnya kita ke ini, kita ke join dulu. Nah, ini kita combo 2. Kemudian ini kita tabulate. Lalu kita oke. Nah, di bawah ini adalah gaya dalam struktur. Nah, semisalnya F1 ini adalah gaya untuk arah X, kemudian F2 itu gaya untuk arah Y, dan F3 itu gaya untuk arah vertikal. Kemudian M1 juga gaya momen untuk X, M2 gaya momen untuk Y, dan M3 gaya momen untuk vertikalnya. Nah, ini biasanya digunakan untuk
desain fondasi. Kemudian kita akan mengecek gaya pada balok dan kolomnya. Kita ke tadi lagi, lalu kita ke frame. Kemudian ini kita kombinasi dua. Lalu ini kita coba axial force. Oh ya, sebelumnya ini ke sini dulu ya, kemudian supaya lebih gampang lihatnya. Nah, ini kita rubah ke XZ dulu. Nah, ini adalah gaya dalam strukturnya, kemudian gaya aksialnya, gaya aksial dalam strukturnya. Kemudian jika kita ingin melihat gaya pada shear 22 atau gaya gesernya juga bisa, tinggal kita apply. Nah, ini merupakan gaya gesernya. Lalu kita ingin mencoba lihat gaya pada momennya, itu momen 33, kemudian kita nggak apply aja. Nah, ini merupakan gaya pada momennya. Nah, kita juga bisa melihat gaya dalam platnya dengan cara kita pencet lagi ini, kemudian kita ke shell, lalu ini kombinasinya kita rubah ke kombinasi 2. Kemudian di sini ada M11 dan M22. Nah, ini adalah gaya yang biasa digunakan dalam struktur. Kemudian ini kita coba pilih M11. Lalu tinggal kita klik OK. Nah, ini kita rubah ke arah XY. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian ini bisa kita lihat bahwasannya ini pada ini warna yang merah ini itu untuk daerah tumpuan tulangan, daerah tumpuan, dan untuk yang biru sendiri ini adalah daerah tulangan untuk lapangannya. Kita klik aja, klik kiri. Nah, ini ada -3, kemudian -5, -6. Kemudian untuk yang ini kita coba klik. Nah, ini juga udah ada ya. Kemudian kita akan mengetahui apakah struktur yang kita bangun ini aman gitu, bisa digunakan. Nah, dengan cara ini kita ke icon tadi, kemudian kita start design atau check of structure. Oke, nah ini kemudian kita klik icon tadi, lalu kita ke Variable Analysis Spatial Design Section. Nah, kalau udah kayak gini berarti yang kita masukkan, material-material yang kita buat itu sudah masuk ke dalam strukturnya. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan apakah struktur kita tuh aman gitu. Ini tarif all member class. Dan ternyata ada 24 frames yang kurang aman, jadi kita klik yes. Nah, ini berarti kita akan mengganti kolomnya gitu. Ini kan yang nggak aman itu di kolomnya ya, berarti kita coba lihat baloknya udah aman semua, berarti kita ganti kolomnya. Nah, cara ganti kolom kita buka lagi unlock mode, kita oke. Nah, kemudian kita ke define, lalu kita ke section property, kita ke frame. Nah, ini kita modif. Nah, kita rubah menjadi kolomnya itu, kita coba menjadi 600 kali 600. Ini juga jangan lupa dimensinya. Oke, kalau udah kayak gini tinggal kita klik OK. Oke, nah kemudian kita analyze lagi. Oke, nah ini jika udah sama seperti tadi, kita cek dulu. Kita belum ternyata. Nah, oke. Ini kita cek lagi tadi.
kita coba start design dan check of structure. Oke, kemudian kita cek lagi variable space desainnya, ini udah semua. Kemudian kita lihat variable member class-nya. Nah, kalau udah kayak gini berarti framesnya ini atau strukturnya ini udah aman. Berarti nanti kolom yang kita gunakan itu menggunakan 600 kali 600. Oke, lalu selanjutnya kita akan menampilkan luas tulangannya. Nah, luas tulangan ini digunakan untuk menentukan jumlah tulangannya, lalu diameter tulangannya. Ini kita klik ini, kemudian kita display design info. Ini udah, tinggal kita klik OK. Nah, supaya bisa terbaca, kita rubah ke Newton milimeter. Oke, nah ini sudah ada, ini udah bisa dibaca. Nah, kemudian ini buat yang ini merupakan nilai tumpuan sebelah kiri, kemudian ini nilai tumpuan atas sebelah kiri, ini nilai tumpuan bawah sebelah kiri, kemudian ini nilai lapangan, ini juga nilai lapangan atas, ini nilai daerah lapangan bawah, dan ini adalah nilai tumpuan sebelah kanan atas, kemudian ini nilai tumpuan pada sebelah kanan bawah. Nah, ini jika kolom dan baloknya ini sama, jadi kita ambil aja ukuran yang paling terbesarnya. Nah, kemudian kita lihat nanti nilai terbesarnya, semisalnya ini 1928. Nah, kemudian untuk menampilkan tulangannya ini kita langsung masuk aja ke dalam Excel-nya yang udah kita buat. Yang pertama ini kita memasukkan data-datanya. Bentangnya sendiri itu 5000, lalu bentang bersih baloknya itu 5000 dikurangi dari dimensi kolomnya. Nah, dimensi kolom yang kita pakai kan jadinya 600, jadi 5000 kurang 600 jadi 4400. Kemudian panjang kolomnya itu 600 dan lebar kolomnya itu 600. Lalu tebal semut itu 0,4 dan kuat tekannya 30 serta kuat lele baja tulangannya itu 400. Nah, kemudian untuk gaya aksial PU-nya ini dapat kita cari melalui SAP. Kita balik lagi ke SAP-nya. Nah, ini kita pertama kita contohin, ini pertama kita klik aja salah satu dari kolom atau balok tersebut. Kemudian ini yang menyebabkan gaya aksial itu kan ada di combo 10. Lalu kita klik OK, lalu kita klik ini, kemudian kita klik frame, lalu kombonya kita 10, kemudian kita ke axial force, lalu kita apply. Nah, ini kita rubah dulu satuannya ke kilonewton meter. Lalu kita coba ini, kita klik kiri, lalu akan muncul gaya aksialnya. Dan di sini muncul gaya aksialnya yaitu 16,314. Nah, ini tinggal kita masukin aja ke Excel-nya. 16,314. Kemudian ini untuk ukuran baloknya ditulis dulu. Nah, ini udah benar 350 kali 500. Kemudian ini maaf, tebal selimutnya kita 40. Oke. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, AS perlunya ini kita cari, kita masuk lagi ke SAP. Nah, ini kita klik OK dulu. Ini kemudian satuannya kita rubah ke Newton millimeter dulu, kemudian kita ke ini, lalu display design info. Ini udah longitudinal, tinggal kita klik OK. Oke, nah ini tadi kita lihat di sini merupakan yang atas ini nilai yang terbesar, yaitu kita masukin aja ini ke Excel-nya. Untuk nilai tumpuan yang atasnya itu ada 1677. Lalu yang bawahnya 795.
Ini sebelumnya kita X dulu aja biar nggak memenuhi. Oke, nah kemudian kita yang lapangannya kita lihat, ini yang tengah lapangannya, yang atas 476 dan yang bawah itu 560. Kemudian kita tentukan jumlah diameter dan juga jumlahnya. Nah, di sini ada beberapa syarat yang sudah ada sesuai, yaitu yang pertama itu ada syarat AS penampang lebih besar dari AS min, kemudian syarat AS terpasang lebih besar dari AS perlu. Kemudian ini syarat gaya dan geometrinya ini udah sesuai dengan SNI, itu ada syarat gaya aksial, syarat tinggi efektif, syarat lebar 1 dan syarat lebar 2. Nah, ini kita langsung coba aja, kita diameternya kita coba 19 terlebih dahulu. Kemudian untuk jumlahnya kita coba ini 4, 2, kemudian ini 2 dan ini 4. Nah, ternyata ini masih ada yang nggak oke, jadi berarti kita ganti diameternya. Kita coba ganti ke 25. Oke, kita lihat ini udah oke semua. Nah, berarti dapat dipasang ini dengan diameter 25, jumlahnya itu 4, 2, 2 dan 4. Nah, selanjutnya kita akan mendesain balok gesernya. Nah, ini udah otomatis. Kemudian ini kita hapus dulu. Nah, untuk AFS perlunya kita lihat lagi pada SAP-nya. Ini kita klik icon ini, terus kemudian display design info. Nah, ini kita rubah ke shear reinforcement. Kita klik OK. Nah, ini akan muncul seperti ini, the 2105, dan untuk lapangannya sendiri 1622 nya tinggal kita masukin aja. Dan untuk lapangannya tadi ada 1622. Nah, ini jumlah kakinya yang kita gunakan ini kita coba 13, ini juga kita coba 13, dan ini kita coba 2, ini juga kita coba 2. Nah, dan ini untuk X-nya kita menggunakan X maksimum, dimana X maksimum yang ini dikarenakan pada daerah tumpuan itu gaya gesernya itu lebih besar. Kemudian untuk yang lapangan kita memakai X perlu, dan dapat disimpulkan bahwasannya dapat dipasang yaitu jumlah kakinya 2, kemudian dengan rentang 13 sampai 110. Dan yang untuk lapangan itu 2D dengan rentang 13 sampai 230. Kemudian kita akan mendesain tulangan utama kolomnya. Nah, ini untuk desain tulangan utama kolom, ini tinggi kolomnya itu kita ada di 4500, lalu sisi kolomnya ini kita 600, dan ini juga 600. Kemudian buat tekan betonnya itu 30, tegangan baju tulangannya itu 400, dan ini gaya aksialnya ini kita cari pada SAP. Nah, dan ini satunya kita rubah dulu ke kilonewton meter. Kemudian ini kita klik ini, kemudian ke frames, lalu kita ke axial force, kita apply. Oke. Nah ini kita coba kita lihat. Kita ambil aja contoh di
bagian ini. Nah, ini kita ambil aja contoh di bagian ini. Ini kita klik aja di bagian ini, kita lihat. Nah, ini pada combo 10 aksialnya itu adalah 1778063 atau 2559801. Nah, ini tinggal kita masukin aja. Masukin 2559801. Oke, nah kemudian ini untuk AS perlunya kita lihat terlebih dahulu. Kita ke SAP-nya lagi. Ini kita rubah ke Newton milimeter lagi. Oke, setelah itu kita ke icon ini. Sebentar lagi. Kita ke icon ini, kemudian kita ke display design info. Ini kita terbang longitudinal, kita klik OK. Nah, kemudian ini tadi kita pencet, kalau kita klik. Nah, ini pada kombonya 18, kita klik OK. Nah, setelah ini kita lihat untuk daerah ini tadi AS perlunya itu adalah 4671, tinggal kita masukin aja 4671. Nah, kemudian kita menentukan diameter dan juga jumlahnya. Kita coba diameter ini 25 dan juga jumlahnya ini 10. Nah, ini berarti untuk syarat-syaratnya ini sudah aman. Dengan di sini syarat rasio tulangannya itu 1,36% itu udah oke. Nah, selanjutnya kita akan mendesain tulangan geser kolom. Nah, ini kita perlu menentukan AS perlu, kemudian diameternya dan juga jumlah kakinya. Kita masuk lagi ke SAP. Ini kita ke icon ini, kemudian kita ke desain display info. Lalu ini kita rubah ke shear exponent, kita klik OK. Nah, ini didapatkan hasilnya adalah 0,862. Jadi kita tinggal masukin aja AS-nya 0,862. Kemudian untuk diameternya kita mencoba untuk 13 dan jumlah kakinya kita coba 3. Nah, ini lalu ini untuk S pakainya itu kita memakai S max. Nah, untuk X max-nya sendiri itu ada di ini. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya kita jumlah dipasang 3 jumlah kaki, kemudian dengan jarak rentang 13 sampai 150. Lalu selanjutnya kita menentukan penulangan pelat. Di sini ini kita hapus dulu. Kemudian oke. Nah, ini tebal platnya kita kan untuk plat lantai 12 dan plat atap itu kan 10. Kemudian untuk MU-nya sendiri ini nanti kita cari melalui SAP. Kita balik ke SAP-nya. Ini kita rubah dulu ke XY. Lalu di kanan kita mau ke plat 12 dulu, kita pastikan bahwasannya ini adalah plat lantai. Kita coba dulu. Nah, ini udah paling dasar. Kemudian ini. Kemudian oke. Nah, lalu kita ke icon ini, kita ke cell.
Kemudian ini kita menggunakan combo 2. Kenapa kita menggunakan combo 2? Dikarenakan combo 2 itu merupakan nilai yang terbesar. Lalu kita menggunakan M11 juga, yang mana M11 ini arahnya X. Kemudian kita oke aja. Nah, kemudian kita rubah dulu satuannya ke kilonewton meter. Dan ini kita lihat, jadi di sini seperti tadi pada awal bahwasannya yang merah itu adalah tumpuan dan yang biru itu adalah lapangan. Nah, ini kita dibutuhkannya itu adalah tumpuan dan lapangan untuk tulangan arah X dan Y. Nah, untuk tulangan arah X-nya kita lihat, kita ambil aja contohnya. Ini kita ambil aja contoh di sini. Negatif 6,127. Oke. Kemudian untuk yang lapangannya kita lihat lagi. Yang biru ini. Nah, ini 3,48. Oke, kemudian untuk yang Y kita masuk lagi ke SAP. Ini kita rubah lagi ke sel, kemudian ini kita rubah ke M22. Kita apply aja. Oke. Nah, kita ambil lagi daerah yang tumpuan yang merah. Ini kita ambil, nah. Kita ambil 6,13. Lalu untuk yang lapangannya kita ambil di sini. Itu adalah 3,66. Kemudian pada tebal plat 10 ini kita masuk lagi ke SAP-nya. Dan ini kita lihat di lantai paling atas. Nah, kita lihat pada atap itu tinggi 23 meter rendah. Oke, kemudian tadi caranya sama. Kita pilih ke ini, kemudian sel. Lalu kita ke arah X dulu. Kita oke. Nah, ini untuk daerah tumpuannya kita klik. Lalu ini kita dapatkan 4,58. Lalu untuk lapangannya sendiri ini kita dapatkan 2,18. Dan untuk arah Y kita sama ke sel lagi, lalu ini kita ke M22, kita apply. Oke, nah kemudian ini untuk daerah lapangannya kita ambil 4,6, 4,667. Kemudian untuk daerah lapangannya kita ambil 2,52. Kemudian kita langsung dicoba aja untuk diameter ini. Itu kita coba 10 semua. Kemudian untuk jaraknya yang tumpuan kita beri 100 dan yang lapangan kita beri 150. Oke, kemudian untuk betonnya kita masukin 30. Lalu untuk mutu bajanya kita masukin 400. Oke, jadi ini
Oke, dikarenakan ini plat-platnya kita masih 12 tadi sama 10, harusnya 120 dan 100, jadi ini udah oke semua. Nah, ini dapat disimpulkan dipasang yaitu dengan diameter 10 sampai 100 untuk daerah tumpuan, kemudian untuk daerah lapangannya sendiri itu 10 sampai 150. Nah, ini dapat disimpulkan kita ke desain balok lentur ini udah aman. Dapat dipasang dengan jumlah 4 yaitu diameternya 25, kemudian dengan jumlah 2 diameternya 25. Kemudian untuk desain balok geser juga kita mendapatkan dipasang yaitu dengan jumlah kaki 2 dengan diameter 13 sampai 110. Lalu yang lapangan itu diameter dengan jumlah kaki 2 diameter 13 sampai 230. Kemudian untuk desain tulangan sendiri ini kita dapat disimpulkan bahwasanya dipasang jumlahnya itu 10 dengan diameter 25. Kemudian untuk desain tulangan geser kolomnya dapat disimpulkan bahwasannya kita menggunakan jumlah kaki 3 dengan diameter 13 sampai 150. Kemudian untuk plat lantainya ini juga dapat disimpulkan bahwasannya untuk tulangan tumpuan itu kita memakai jaraknya yaitu 10 sampai diameter 10 sampai 100 dan juga untuk lapangan itu 10 sampai 150. Jadi cukup sekian video dalam menganalisis struktur bangunan gedung berdasarkan standar tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non-gedung berdasarkan SNI 1726/2019. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.